Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 81. Saya Azura Putri Ramadhani, absen 1. Saya Deyadina Rasyada, absen 11. Saya Ersyauli Amiruddin, absen 13. Saya Wifa Dwi Absari, absen 17. Saya Kansayumi, absen 21. Saya Nasita Nayadisti, absen 32. Kami akan mempresentasikan tentang rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu rumah Honai. Selamat menyaksikan video kami. Rumah Honai, kekayaan arsitektur dari Papua. Rumah Honai merupakan salah satu rumah khas Papua. Namun, tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Hanya dapat ditemui pada suku Dani, tempatnya di Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Honai merupakan rumah adat yang ditempati oleh laki-laki, sementara itu rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda. Keduanya sama-sama merupakan khas Papua dan mampu menampung 5 hingga 10 orang. Suku Dani tidak tinggal di dalam rumah hunian, melainkan berlindung di bawah pohon-pohon besar. Di pohon-pohon besar membuat mereka kedinginan ketika hujan turun. Belum lagi jika ada angin kencang. Pada suatu hari, suku Dani memperhatikan burung-burung yang membuat sarang. Burung-burung tersebut mengumpulkan ranting, kayu, dan rerumputan kering. Kemudian ranting-ranting dan rerumputan kering dibentuk bulat. Dari pengamatan itulah suku Dani terinspirasi membuat Honai untuk mereka berlindung. Rumah Honai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela. Ada pula yang berbentuk persegi panjang. Rumah jenis ini namanya EBI, Honai perempuan. Tinggi rumahnya 2,5 meter yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah di bagian tengah terdapat hipere, yaitu tempat api unggun yang dipergunakan untuk memasak atau sekedar menghangatkan tubuh. Kesederhanaan rumah Honai bukanlah tanpa tujuan. Struktur rumah yang kecil memberikan efek hangat. Selain itu, rumah Honai yang sederhana memudahkan pemiliknya untuk berpindah-pindah, yaitu rumah Honai khusus laki-laki, rumah EBI khusus perempuan, dan rumah Wamai khusus binatang. Dan filosofi, selain berfungsi sebagai hunian, rumah Honai memiliki beberapa fungsi dan filosofi tersendiri. Pertama, rumah Honai berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang dan peralatan warisan leluhur. Selain itu, di rumah Honai juga para anak lelaki diajarkan tentang strategi perang. Kedua, rumah Honai dijadikan tempat untuk menyimpan umbi-umbian dan hasil ladang. Terdapat pula Honai yang didirikan khusus untuk pengasapan mumi. Honai tersebut dapat ditemukan di desa Akima di Lembah Baliem. Adapun filosofi yang terkandung dari rumah Honai berbagai berikut. Pertama, mengajarkan nilai persatuan dan kesatuan yang tinggi antar sesama suku serta mempertahankan warisan budaya yang diwariskan para leluhur. Yang kedua, nilai kerjasama dalam mengerjakan pekerjaan yang mengajarkan antar sesama harus sehati, sepikir, dan satu tujuan. Hal tersebut tercermin dari awal pendirian rumah Honai, di mana orang yang akan membuat rumah Honai akan memanggil keluarga untuk membantu membuat rumah Honai, kemudian makan bersama. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Honai. A. Papan cincang. Papan cincang merupakan papan yang pada ujungnya runcing seperti tombak. Ujung runcing ini memudahkan proses pentacapan papan ke dalam tanah. Nantinya papan-papan tersebut menjadi dinding Honai. B. Blok kayu. Blok kayu berfungsi menjadi tiang utama penatap atap Honai. C. Kayu buah yang digunakan sebagai penutup atap Honai. D. Rokap atau pinde merupakan sejenis bambu kecil yang dijadikan atas untuk lantai. E. Rumput alang-alang untuk atap Honai. F. Tali
tali rotan atau akar pohon yang digunakan sebagai perangkat. Rumah Honai pada awalnya tidak menggunakan paku, namun sekarang ada beberapa rumah yang menggunakan pakai. Beberapa perubahan pun terjadi pada rumah Honai. Misalnya sekarang, rumah Honai menggunakan jendela untuk memperbaiki sirkulasi udara. Lebih jauh, ada rumah Honai yang menggunakan sang untuk atap. Pembuatan. Untuk mendirikan Honai, biasanya keluarga pembuat akan mengundang kerabat-kerabatnya untuk membantu mendirikan Honai. Selama proses pembuatan, mereka akan melakukan bakar batu, yaitu makan bersama. Adapun proses pembuatannya sebagai berikut. Tahapan pertama yang dilakukan adalah menggali tanah untuk menancapkan tiang utama Honai. Tiang ini diletakkan tepat di tengah-tengah rumah. Selanjutnya, sebuah batu besar berbentuk datar diletakkan di bawah galian. Fungsi batu ini ialah mencegah tiang cepat rapuh karena resapan air. Setelah galian selesai, waktunya memasang papan runcing mengikuti bentuk galian lingkaran, agar antar papan runcing membentuk dinding yang kokoh. Setiap pangan perlu ditali rotan. Proses selanjutnya adalah memasang rangka atap Honai. Rangka Honai dipasangkan dengan cara mengikat kayu buah dengan tiang utama dan juga dinding Honai. Kayu buah tersebut disusun melingkar menyerupai payung. Di samping itu, alang-alang yang dikumpulkan perlu diikat seperti lidi, kemudian diasapi agar lebih awet. Setelah alang-alang siap, alang-alang diikat ke atap. Setelah bagian ini, Honai hampir selesai. Untuk melengkapi Honai, buatlah tikar dari anyaman, pinde, atau lokop. Tahapan terakhir, proses pembuatan tungku api dan membuat saluran air terhitung setelah didirikan rumah Honai dapat bertahan selama 4 atau 5 tahun. Kesimpulan dari presentasi kami adalah rumah Honai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Dilansir dari situs Kemdikbud.go.id, Honai berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki, dewasa, dan Ai yang berarti rumah. Keunikan rumah adat Honai terlihat dari bentuk rumahnya yang menyerupai jamur. Rumah Honai terdapat 2 lantai, tingginya hanya sampai 2,5 meter dan dapat diisi 5-10 orang. Materialnya terbuat dari kayu dan beratap jerami dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah Honai juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu dan tempat untuk musyawarah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.